yang terhormat Ibu Yuni Aisyari, SPD, selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sabiroto 1, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Sabiroto 1. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan bisa berkumpul di ruang kelas 2 ini guna mengikuti diseminasi budaya positif sekolah yang akan insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ibu Alfiatun Indah Saputri SPD. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara dimulai, di sini saya mau membacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang keempat yaitu nanti materi inti, yang kelima lain-lain, dan yang keenam penutup. Marilah Bapak Ibu yang saya hormati, acara pada siang hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi, acara pada siang hari ini bisa berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Allahumma amin. Menginjak acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Ibu Lisa. Waktu dan tempat kami aturkan. Hiduplah Indonesia Raya 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk duduk kembali. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lisa yang telah memimpin adanya lagu Indonesia Raya. Menginjak acara berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Yuni Aisyari SPD. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Ibu Alfiatun Indah Saputri, guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Sambiloto 1. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Negeri Sambiloto 1. Pada siang hari ini yang berbahagia ini, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi berbagai kenikmatan, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa dipertemukan di ruang kelas 2 ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Alfiatun Indah Saputri SPD. Mari Bapak Ibu kita ikuti apa itu diseminasi budaya positif sekolah. Apabila nanti itu baik untuk sekolah kita, mari kita sama-sama nanti ikut melaksanakannya. Saya berharap semua Bapak Ibu mengikutinya sampai akhir selesainya acara ini. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga acara ini nanti berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Untuk acara yang selanjutnya yaitu acara inti, yaitu penyampaian diseminasi budaya positif sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Alfiatun Indah Saputri SPD. Maka dari itu waktu dan tempat sepenuhnya kami aturkan. Terima kasih Pak Ito atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yudi Istiari, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sambiloto 1, Bapak Ibu guru beserta staf karyawan-karyawati SD Negeri Sambiloto 1 yang saya hormati. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara diseminasi budaya positif sekolah. Masih semangat Bapak Ibu semuanya? Semangat. Yuk, untuk menambah semangat kita, mungkin kita bisa tepuk semangat dulu gitu, seperti anak-anak itu. Bisa nih Bapak Ibu? Tepuk semangat. 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 Kurang satu nggak semangat gitu gitu, bareng-bareng. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Walaupun cuacanya sangat panas sekali siang hari, mudah-mudahan tidak ngantuk begini Bapak Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu, di sini saya mendapatkan tugas untuk melakukan diseminasi tentang budaya positif sekolah. Harapan saya nanti di sini tidak hanya menjalankan atau mengerjakan tugas saja, mudah-mudahan nanti juga bermanfaat untuk kita semuanya. Ya. Terkait tadi judulnya adalah budaya positif nih Bapak Ibu. Nah, di sini harus tahu dulu apa sih budaya positif itu. Budaya positif itu adalah suatu nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, agar mereka itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan penuh dengan tanggung jawab. Nah, terkait dengan budaya positif ini ada beberapa materi atau terkaitan nanti yang akan kita bahas. Di sini ada 6 nih. Nah, kemarin kalau saya itu diberi waktu 2 minggu untuk mempelajari ini, dan sekarang tugas saya adalah dari 2 minggu setelah saya belajar itu disuruh untuk menyampaikan apa yang sudah saya pelajari, seperti itu. Jadi semuanya saya rangkum dalam sekilas, nanti akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Dan sebetulnya nanti kalau Bapak Ibu itu pengen belajar lebih mendalam
lagi tentang budaya positif atau disiplin positif, itu ada seperti yang dibahas Bu Isna kemarin di PMM. Nanti mungkin di situ banyak video-videonya yang bisa kita saksikan bersama-sama. Nah, nanti di dalam budaya positif ini yang pertama nanti yang akan kita pelajari adalah tentang perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan berkualitas, dan yang terakhir adalah restitusi. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, perubahan paradigma, budaya positif. Kalau mendengar kata budaya positif, apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu? Budaya positif tentunya yang baik-baik ya. Tadi sudah dijelaskan di depan, budaya itu adalah suatu keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan. Positif berarti adalah hal-hal yang baik. Nah, di sini untuk membangun budaya yang positif, itu sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga. Yang positif, yang aman dan nyaman, agar murid-murid itu mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan mereka dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, dari paradigma perubahan ini kemudian nanti akan dikaitkan dengan yang namanya disiplin positif. Nah, di sini ada sebuah apa ini? Kita praktekkan coba Bapak Ibu. Kita lihat ya. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Kita praktekkan ya. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian teman yang di samping tugasnya adalah sebagai B. Nah, tugas B adalah mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda yang B boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, coba kira-kira Bapak Ibu, saya bertanya, ketika Anda berada di posisi A, apa yang akan Anda lakukan? Mempertahankan, tidak mau membuka. Oke. Apakah Anda B membuka kepalan tangan Anda? Apakah bisa membuka kepalan tangan Anda? Oke, maksudnya tadi A itu kan di sini ada benda berharga. Benda berharga ditutupi. Nah, kemudian yang B itu tugasnya adalah piye carane pengen buka. Nah, kira-kira bisa nggak B ini membuka kepala tangan yang A ini? Bisa. Kalau A-nya tetap mempertahankan ya. Ya, kalau A-nya tetap mempertahankan nggak bisa. Terus Bisa juga apabila A mau dirayu. ya, bisa juga apabila A itu mau dirayu. Bisa walaupun sekuat dengan sekuat tenaga si B tadi. Bisa dengan sekuat tenaga si B. Memaksa. Ya, oke. Apa sih kaitannya dengan disiplin positif kita? Nah, ini ada kaitannya Ibu, Bapak Ibu. Jadi sebetulnya yang menentukan mau membuka atau tidak ini A atau B? A. Ya, A. Nah, kaitannya di sini adalah jadi yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Jadi seperti anak-anak, kita mau mendisiplinkan anak-anak. Sebetulnya anak-anak itu mau disiplin atau tidak itu sebetulnya juga tergantung dari diri anak-anak itu sendiri. Jadi kita sendiri yang akan memegang
kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung dari diri kita sendiri, sesuai kebutuhannya. Nah, kalau memang tadi dirayu apapun, kalau ini nggak mau membuka juga nggak bakalan buka. Tapi kalau tadi dirayu dan sebagainya, dihardik, dimarahin dan sebagainya, dia mau membuka juga berdasarkan dirinya si asal sendiri. Nah, di sini perubahan paradigma teori kontrol itu adalah berdasarkan ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini yang miskonsepsinya nih Bapak Ibu. Jadi guru itu nggak bisa mengontrol murid. Jadi yang bisa mengontrol diri sendiri murid adalah muridnya sendiri. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, inilah miskonsepsi yang terjadi. Nah, ketika kita mendengar sebuah kata disiplin, apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu semua? Disiplin. Ya, melakukan suatu kegiatan dengan aturan yang ada. Ya, pasti di dalam benak kita itu jenis disiplin itu adalah aturan, ya, mematuhi aturan. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Kalau di sini ya. Nah, makna asal dari kata ini itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ini menurut Sokrates dan Plato. Disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi yang ada di dalam mindset kita itu adalah ketika mendengar kata disiplin itu harus menaati aturan, harus patuh gitu ya. Nah, kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kita disiplin dengan ketidaknyamanan. Akhirnya menjadi merasa tidak nyaman karena terpaksa, itu tadi ya. Terus bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tindakan yang mulia. Jadi kalau di dalam mindset kita disiplin itu adalah menaati peraturan, patuh dengan aturan, bukan karena dari dorongan dari dalam diri kita. Nah, endingnya adalah menjadi tidak nyaman, jadi terpaksa. Nah, kemudian di sini apa sebetulnya disiplin yang sesungguhnya itu? Disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi ini adalah kesadaran dari dalam diri kita sendiri tanpa adanya dorongan dari orang lain. Nah, maksudnya apa? Nilai-nilai yang dimaksud itu adalah nilai-nilai yang dihargai, itu nilai-nilai kebajikan yang sifatnya itu positif. Nah, manusia itu yang merupakan tujuan mulia yang ingin dihargai, ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai itu setiap anak di Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja dimensi profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Bisa nyanyinya? Pelajar Pancasila. Bisa? Beriman dan bertakwa pada Tuhan. Bisa? Yuk kita nyanyi dulu deh Bapak Ibu bareng-bareng. Nah ini karena guru kelas 2 ini sukanya nyanyi-nyanyi. Boleh Bu Norma nanti ya kelas ya Bu? Ya. Oke, kita nyanyi dulu bersama-sama. Yuk. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa
beriman, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Jadi harapannya di sini anak-anak atau kita itu melaksanakan disiplin positif itu sesuai dengan motivasi internal, bukan dari eksternal. Ya. Jadi bukan karena motivasi eksternal, tapi karena motivasi internal. Nah, kalau orang melaksanakan disiplin positif itu karena motivasi eksternal, di sini pasti dia akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Berarti kan ini terkait dengan hukuman, ya. Kemudian, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti dia menginginkan penghargaan. Jadi yang diharapkan di sini anak-anak itu bisa melakukan disiplin itu bukan karena dia takut mendapatkan hukuman atau dia mendapatkan sebuah penghargaan, tapi harapannya anak-anak itu bisa disiplin karena motivasi internalnya. Jadi saya itu akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya ini disiplin, seperti itu ya. Nah, lanjut. Pada dasarnya ini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan kita itu berbeda-beda, ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Setiap orang membutuhkan, ada mungkin cinta kasih sayang, membutuhkan diterima, penguasaan, kesenangan, kemudian kekerasan. Nah, di sini kita lihat, di sini ada lagi pernyataan. Coba, Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh. Agus yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus dalam hal melakukan hal ini? Apa Bapak Ibu kira-kira? Jika misalnya karena Agus itu minta perhatian, kemungkinan pertama ya. Yang kedua kemungkinan memang dia itu belum sarapan, jadi lapar. Iya. Ya, dua kemungkinan itu. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak pernah bawa bekal. Ya, kemudian tidak pernah bawa bekal ya dari rumah. Ya, ada lagi yang lain? Nah, jadi kita lihat di sini deh. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif ini, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Karena tadi kebutuhan dasar manusia itu ada bermacam-macam lagi yang dijelaskan di depan. Nah, di sini, apabila jawaban Agus itu karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, berarti Agus ini kebutuhannya adalah bertahan hidup. Kemudian, apabila jawaban Agus itu karena dia senang memperhatikan teman-temannya, jadi memperhatikan dia, berarti dia itu butuh perhatian atau butuh kasih sayang, ingin diterima, begitu ya. Kemudian apabila jawaban Agus dia merasa hebat karena temannya itu jadi takut, jadi menuruti keinginannya. Nah, maka di sini kebutuhan Agus adalah dia ingin jadi penguasa.
Kemudian apabila Agus itu karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena ibunya mungkin selalu membawakan bekal itu terus. Nah, maka di sini dia itu butuh yang namanya kebebasan. Kemudian apabila Agus itu karena dia itu iseng mungkin ya, iseng saja dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya. Nah, berarti di sini dia itu butuh yang namanya kesenangan. Jadi setiap anak melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Dan alasannya itu disesuaikan dengan kebutuhan mereka masing-masing. Nah, di sini ketika anak melakukan sesuatu, dan apa peran guru? Nah, ada yang namanya 5 posisi kontrol guru. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, mana yang paling tepat Bapak Ibu? Jadi penghukum kah? Jadi pembuat merasa bersalah kah? Jadi teman? Jadi pemantau? Atau jadi manajer? Pemantau. Oke, sekarang kita lihat dulu apa sih maksudnya gitu ya. Kelihatan tidak ya? Ya kelihatan ya. Kurang jelas. Nah, kita kupas satu persatu dari penghukum. Nah, kalau penghukum, kalau guru yang penghukum itu perbuatannya apa? Pertama, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, kemudian menyindir. Nah, perkataannya apa? Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan ya. Nah, ini namanya adalah guru sebagai penghukum. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya apakah murid itu akan disiplin? Tidak. Justru dia akan memberontak, ya, menyalahkan orang lain. Bisa juga dia suatu saat nanti akan berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Nah, di sini murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi malah tidak menjadi guru nih, lama-lama seperti itu. Dan murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, kalau kita sebagai penghukum. Kemudian dampaknya apa? Pasti murid itu akan mengulangi kesalahan lagi. Gitu. Nah, selanjutnya kita lihat dari pembuat merasa bersalah. Dari pembuat merasa bersalah ini, apa perbuatan guru? Di sini, berceramah dan mengatakan, ya ampun, misalnya, harusnya kamu itu gini. Nah, ibu kecewa sama kamu, misalnya. Nah, gara-gara kamu, guru jadi dimarahin kan sama bu kepala sekolah, misalnya kayak gitu ya. Nah, ini si pembuat merasa bersalah. Nah, kemudian perkataan tadi ya, kamu harusnya sudah tahu. Ibu sekarang mengatakan ibu stres menghadapi kamu. Nah, kayak gitu. Kemudian hasilnya apa? Di sini anak-anak juga menyembunyikan ya, kemudian menyangkal. Nah, suatu saat mereka juga akan berbohong. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas, murid itu akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah, di sini murid berkata, pasti jawabannya murid tanya, maaf bu, karena dia merasa bersalah kayak gitu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah murid itu merasa rendah diri karena dia merasa saya itu bersalah. Kemudian yang selanjutnya, kalau guru itu sebagai posisi teman, nah perbuatan guru apa? Membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, contoh perkataannya, ayolah lakukan ini demi bu guru. Masa kamu tidak mau? Ingat,
tidak itu pernah bantu kamu. Jadi kita seperti temannya anak-anak kayak gitu ya. Nah, di sini akhirnya jadi apa? Anak itu jadi ketergantungan. Hasilnya jadi ketergantungan. Ya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid itu meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Dampaknya murid itu akan lemah, tidak mandiri, dan hanya tergantung pada gurunya. Sekarang kita lanjut. Kalau kita berada di posisi pemantau, berarti kita itu akan selalu menghitung dan mengukur. Kemudian kita akan selalu berkata, apa peraturannya? Nah, kemudian di sini hasilnya itu adalah menyesuaikan diri bila diawasi. Kayak orang diawasi loh sampai naik diri kayak gitu. Kalau diawasi berarti anak akan berbuat disiplin. Nah, kemudian di sini kaitannya dengan guru berkualitas, murid itu akan meletakkan peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Nah, lanjut lagi, murid akan berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Karena selalu diukur tadi ya. Kemudian apa dampaknya? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Jadi kalau kita berada di posisi pemantau ini berarti anak-anak itu nanti dampaknya kepada anak-anak adalah anak-anak itu apa sih sanksinya? Apa hadiahnya kalau saya melakukan itu? Kalau saya tidak melakukan itu, apa sanksinya? Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau perbuatan yang akan dilakukan guru adalah dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru akan berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya, nah di sini akan menguatkan pribadi dari anak-anak itu. Kemudian keterkaitan dengan dunia berkualitas, murid itu akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dan murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Kemudian dampaknya mengevaluasi diri. Kemudian bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, jadi dari kelima posisi kontrol tadi, kita itu diharapkan yang tepat adalah menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ya, dari sebagai manajer itu, di situ guru akan mengatakan pertanyaan-pertanyaan. Jadi ketika anak itu melakukan sebuah kesalahan itu ditanya dulu. Apa kok alasannya? Nah, seperti di depan tadi, di teori kebutuhan tadi, anak pasti mempunyai sebuah alasan. Kenapa kamu melakukan itu? Nah, ketika anak sudah menyampaikan alasannya, kita katakan bahwa setiap manusia itu mempunyai kesalahan. Itu adalah manusiawi. Nah, tidak ada yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ketika sudah seperti itu, kita gali lagi, kita tanya lagi, kira-kira kalau perbuatan yang seperti itu baik atau tidak, benar atau tidak. Nah, di situ anak nanti akan berpikir, kemudian anak juga akan mencari solusinya dari permasalahan yang dihadapi. Nah, kita lanjut nih. Nah, di sini ada bentuk pertanyaan-pertanyaan dan siapa yang akan mengatakan. Dan contohnya di sini, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini adalah contoh dari pembuat merasa bersalah. Kemudian, kalau dari penghukum, kamu itu tidak benar melakukan itu.
Nah, terus ini dari buku. Kemudian kalau teman, ayolah lakukan demi Pak Guru, demi Bu Guru, kayak gitu. Kalau teman tahu, itu apakah kamu mau mendapatkan stiker, misalnya mendapatkan hadiah uang atau apa? Nah, jadi di sini kemarin itu yang saya pelajari juga, saya dapatkan di sini bahwa hukuman dan penghargaan itu ternyata tidak akan mendisiplinkan siswa yang secara permanen. Istilahnya itu hanya akan mendisiplinkan siswa secara sementara saja, karena bukan dari internalnya siswa, tapi dari eksternalnya siswa. Dia disiplin karena mendapatkan hukuman. Jadi apa ya sanksinya kalau saya tidak melakukannya? Dia mau disiplin karena mendapatkan penghargaan. Apa ya hadiahnya kalau saya melakukan itu? Nah, kemudian di sini ada sebagai manajer. Nah, kalau sebagai manajer itu contoh pertanyaannya adalah bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi dicari solusinya. Anak sendiri yang akan mencari solusinya. Nah, di sini untuk mendisiplinkan siswa, kita itu butuh yang namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas atau yang biasa kita kalau di kita kenal dengan kesepakatan kelas, ya. Nah, itu sama. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebijakan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara bersama, secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara maupun agama. Nah, kalau di sini menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi semua perilaku itu pasti memiliki yang namanya tujuan. Nah, bagaimana caranya membentuk keyakinan kelas? Di sini Bapak Ibu mungkin sudah dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 di kelasnya masing-masing mungkin sudah ada keyakinan-keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, namun dari kesepakatan kelas itu ada beberapa di sini yang harus kita bahas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nah, kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami. Semua warga kelas itu sebaiknya dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu bukan gurunya yang membuat, sudah ditentukan oleh gurunya bukan. Tapi dalam membuat keyakinan kelas ini kita harus melibatkan anak-anak. Walaupun itu anak kelas bawah, kelas 1, kelas 2, kelas 3 misalnya, itu tetap harus kita libatkan. Nah, biasanya sebenarnya ini saya juga sudah mempraktekannya dulu waktu awal pertama kali pembelajaran. Cuma tidak saya dokumentasikan, Kemudian dalam kegiatan ini kemarin saya diminta untuk dokumentasinya. Jadi kemarin saya praktekkan kembali dalam membuat keyakinan kelas. Nah, dalam membuat keyakinan kelas itu di mana anak-anak itu kita minta idenya masing-masing dengan cara misalnya mau nuliskan di papan tulis boleh, atau kita bagi dengan kertas post-it itu misalnya, nanti terus anak diminta maju ke depan apa yang sudah dituliskan terkait dengan keyakinan-keyakinan kelas yang mereka harapkan. Nah, misalnya anak itu menulis tidak boleh datang terlambat, tulis sekreasinya anak-anak. Nanti dari tulisan anak-anak itu kita kumpulkan, kita baca, dan kemudian kalimatnya itu kita rubah menjadi kalimat yang positif. Contohnya seperti tidak boleh datang terlambat. Kalau kita ubah dalam bentuk kalimat positif, apa jadinya? Datang selalu.
Ya, datang tepat waktu. Nah, betul benar Pak. Jadi gitu. Ketika anak-anak itu sudah menyebarkan idenya masing-masing, nanti kita lihat satu persatu, kemudian kita ubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Nah, setelah menjadi kalimat positif itu tadi, kan misalnya murid saya ada 27, dari 27 anak itu kan pasti punya idenya masing-masing. Nah, nanti dari 27 itu setelah kalimatnya kita ubah menjadi kalimat positif, kemudian kita kelompokkan mana yang bisa menjadi satu. Misalnya seperti tidak boleh mencoret-coret tembok, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Misalnya ada anak yang seperti itu, tidak boleh mencoret meja. Nah, itu kan bisa kita kelompokkan. Kita kelompokkan menjadi satu. Yaitu apa? Berarti kesepakatan kelasnya atau keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan kelas. Jadi dari banyaknya tadi kemudian dikelompok-kelompokkan. Nah, nanti akan jadi yang namanya kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, kalimatnya tidak usah terlalu panjang dan kalimatnya harus positif dan itu mudah diingat oleh anak-anak. Kemudian di sini, nah, peraturan, bedanya peraturan. Nah, kemudian kalau di sini keyakinan kelas atau nilai kebijakan yang dituju. Aturannya, nah, seperti yang saya katakan tadi, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Nah, kalau berdasarkan keyakinan berarti ini namanya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti di sini menghormati orang lain dan diri sendiri. Misalnya kemudian mendengarkan orang yang lain ketika sedang berbicara. Nah, ini juga masuknya di sini, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini bisa masuk menghormati orang lain, bisa juga komitmen dan tujuan. Nah, komitmen namanya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini bisa masuk dalam keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ini maksudnya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Ini juga bisa masuk menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker. Nah, ini bisa masuk di keselamatan dan kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini keselamatan dan keamanan. Nah, ini adalah dokumentasi yang sudah saya praktekkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, anak itu diminta satu persatu apa pendapatnya, kemudian bisa ditempel. Kalau ini saya pakai kertas pocket, kemudian setelah mereka semua menulis satu persatu, kemudian ditempelkan di papan tulis. Dan di situ dari satu persatu itu saya baca. Kemudian saya ubah bersama anak-anak menjadi kalimat positif dulu. Setelah menjadi kalimat positif, baru kita kelompokkan tadi. Misalnya, nah ini jadi kesepakatan yang kita ambil di kelas 2 itu adalah yang pertama datang tepat waktu, kemudian bersikap sopan dan santun, menjaga kebersihan kelas, menghargai dan menghormati orang lain, dan saling tolong menolong. Ini sudah cukup menurut saya, karena kalau terlalu banyak itu jadi nanti anak juga bingung. Dan kalimatnya menurut saya juga mudah dipahami oleh anak-anak. Ketika kesepakatan kelas itu sudah jadi, kalau di kelas atas bisa ya diajak berkreasi, anak kelas atas yang membuatnya sendiri, yang menulisnya sendiri, kemudian nanti ditempelkan di papan informasi. Nah, di situ ketika anak-anak itu terlibat secara langsung, mereka otomatis akan selalu ingat apa toh kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita. Jadi ketika mereka itu melanggar, oh mereka akan teringat, oh iya keyakinan kelasku adalah seperti ini, berarti saya tidak boleh seperti ini. Lanjut di sini. Nah, ada yang namanya segitiga restitusi. Kalau tadi kesepakatan kelas sudah dibentuk, kemudian anak itu ada yang mengalami masalah misalnya. Nah, di sini adalah tugas kita mengingatkan anak-anak
yang namanya segitiga restitusi. Pernah mendengar Bapak Ibu? Atau baru kali ini? Ya. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dalam segitiga restitusi itu ada tahapan-tahapannya. Tujuannya dulu, apa tuh tujuannya? Guru itu melakukan restitusi. Nah, ini agar dapat membantu siswa menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan terakhir adalah memberikan penawaran, bukan paksaan. Dalam melakukan segitiga restitusi itu ada tahapannya. Tahapan yang pertama itu adalah kita dimulai dari menstabilkan identitas. Nah, di dalam menstabilkan identitas ini apa yang kita lakukan? Nah, di sini kita yakinkan bahwa setiap orang itu pernah yang namanya melakukan kesalahan. Nah, kamu itu bukan satu-satunya orang yang bersalah karena setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Setelah kita menstabilkan identitas, selanjutnya kita adalah melakukan yang namanya validasi tindakan yang salah. Nah, di sini anak itu kita gali mana perbuatannya yang salah, mengapa anak tersebut melakukan itu, pasti ada alasannya. Kemudian adakah cara yang efektif, cara yang lain yang dapat dilakukan. Dan yang terakhir adalah menerapkan keyakinan. Nah, dari keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi, maka perlu kita ingatkan kembali keyakinan apa yang telah dilanggar. Contohnya di sini, tahap segitiga restitusi dalam tahap menstabilkan identitas. Nah, apa yang kita lakukan sebagai guru di dalam tahap menstabilkan identitas ini, kita katakan bahwa tadi berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya atau guru pun juga pernah yang namanya melakukan kesalahan. Nah, kita bisa menyelesaikan ini. Nah, di sini juga Bapak Ibu itu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi tertariknya adalah ingin mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh anak. Nah, ini juga bisa kamu berhak merasa begitu. Ini adalah pada tahap menstabilkan identitas anak. Kemudian yang selanjutnya adalah tahapan validasi tindakan yang salah. Nah, dalam tahapan validasi tindakan yang salah ini, apa yang dilakukan? Nah, bisa kita. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi suatu yang penting buatmu. Di sini kita validasi dulu tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah tahap segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, apa yang kita percayai, yang sudah kita buat di dalam kelas, kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati, kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, terus kamu itu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, di sini ada contoh video ya Bapak Ibu dalam melakukan tindakan restitusi yang sudah saya lakukan. Nah, ini yang kemarin saya katakan praktek atau syuting dengan anak adalah ini. Ini kemarin saya mengajak Kaira dan Kaimara untuk syuting itu dan melakukan praktek segitiga restitusi. Karena sebetulnya alangkah lebih baik ini dilakukan oleh anak-anak yang langsung terlibat masalah. Cuma karena kemarin itu syuting, jadi ya
Ya. sebenarnya. Tidak sebenarnya, tapi saya juga sudah menerapkan di segitiga restitusi ini. Cuma saya juga merasa belum ini. Ada anak yang saya lakukan restitusi itu langsung menyadari, langsung bisa berubah. Tapi ada anak yang saya lakukan restitusi itu saiki oh iya sudah berubah, tapi besok sudah ganti masalah lagi. Itulah yang saya hadapi. Nah, jadi mungkin ini contohnya ya Bapak Ibu, saya putarkan dulu. Selamat siang Kaira, silakan nih. Kaira. Kelihatan nggak Bapak Ibu kayak gitu? Kelihatan ya? Suara. Oh iya. Iya silakan. Selamat siang Kaira, silakan nih. Kaira, apa kamu tahu kenapa dipanggil ke sini? Oh ya, tadi pagi memang ada Kaira datang ke sekolahnya terlambat. Kaira datang pukul berapa ke sekolah? Oh, pukul 7:10 ya. Nah, apa Kaira tahu di sekolah itu masuknya berapa? Nah, kalau Kaira datang ke sekolah pukul 10, di sekolah maksudnya pukul 7, apakah Kaira sudah datang tepat waktu? Oh, Kaira terlambat ya? Kaira, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Itu manusiawi ya. Juga pernah melakukan kesalahan. Namun di sini tidak akan mencari siapa yang salah, tapi mari kita cari solusinya bersama-sama. Nah, aku mau tahu nih, pasti kok Kaira bisa terlambat tadi. Siapa yang bisa kesian? Oh, berarti main HP tidurnya sampai larut malam ya. Nah, terus sekolahnya juga kesiangan. Terus kelas sekolahnya juga lambat deh. Nah, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan Mas kita? Iya, tapi ini kayak ada keyakinan Mas ya. Masih ingat gak sih apa keyakinan Mas kita? Saya masih ingat ya apa kesepakatan Mas kita. Yang terakhir adalah datang tepat waktu. Nah, kira-kira mana apa yang akan Kaira ambil? Nah, kira-kira apa yang akan Kaira lakukan? Oke, bagus. Nanti berdoa semoga Kaira tidak terlambat lagi ya. Terima kasih Kaira. Baik Bapak Ibu, ini tadi contoh restitusi yang sudah saya lakukan. Jadi contoh kasusnya ini adalah ketika anak itu datang terlambat. Nah, ketika anak itu datang terlambat itu tidak boleh langsung kita marah-marahi, langsung kita judge. Terlambatnya itu ngopo, nah itu harus kita tanya dulu. Pasti dia punya alasan. Kenapa dia itu bisa datang terlambat? Entah mungkin tadi bangunnya kesiangan atau entah mungkin tadi kadang-kadang di sini ada orang tua yang nganter kakaknya dulu baru kesini. Nah, itulah yang menyebabkan menjadi terlambat. Ketika anak itu sudah menyampaikan apa alasannya, kemudian anak di sini kita tidak boleh menyalahkan anak. Jadi kita harus cari solusinya bersama-sama. Di sini nanti kita gali, masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Masih apa datang tepat waktu? Nah, kira-kira kalau tadi datangnya terlambat itu sudah menaati keyakinan kelas atau belum? Belum. Kalau belum berarti
apa solusinya. Nah, di sini anak akan berpikir apa solusinya. Kalau di sini contoh kasusnya adalah dia bangunnya kesiangan. Kesiangannya karena dia malamnya itu tidurnya larut malam, nonton TV, main game. Nah, di sini digali. Nanti anak akan berpikir, oh ya, supaya saya besok tidak terlambat, tidak bangun kesiangan, maka apa yang harus saya lakukan? Jadi ini ada permasalahan. Anak juga yang berpikir akan mencari solusinya, seperti itu. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya itu adalah dari tadi yang pertama terkait dengan paradigma, perubahan paradigma dan disiplin positif itu memiliki saling keterkaitan. Karena keduanya itu menekankan pentingnya membangun lingkungan yang positif antara guru dengan siswa, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Kemudian kalau disiplin positif dengan teori motivasi tadi juga saling keterkaitan, karena disiplin positif itu didasarkan pada teori motivasi. Nah, yang menyatakan bahwa manusia itu termotivasi untuk melakukan atau sesuatu itu karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasar. Dengan memahami teori motivasi, di sini guru dapat menerapkan yang namanya disiplin positif dengan cara yang efektif, yaitu dengan mendorong siswa untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kemudian selanjutnya, hukuman dan penghargaan itu seringkali kita gunakan dalam disiplin tradisional, tetapi kedua strategi ini ternyata tidak efektif untuk mendisiplinkan siswa atau mengubah perilaku siswa. Mereka itu mau berubah hanya sekejap saja. Nah, hukuman itu dapat membuat siswa merasa tidak taat, merasa tidak takut dan tidak nyaman. Kemudian sedangkan penghargaan itu dapat menjadikan motivasi yang dangkal, karena mereka mau disiplin hanya karena ingin mendapatkan hadiah atau mendapatkan sesuatu. Nah, di sini disiplin positif itu lebih menekankan pada restitusi. Yang baik itu bukan dengan hukuman dan penghargaan, adalah yang baik itu dengan restitusi tadi. Segitiga restitusi tadi melalui 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan tadi identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, kemudian keyakinan kelas yang positif itu dapat mendukung penerapan disiplin positif. Kemudian keyakinan kelas yang positif adalah keyakinan bahwa semua siswa dapat berhasil, bahwa guru dan siswa bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang positif. Dan terakhir di sini, kebutuhan dasar manusia itu adalah dasar untuk menerapkan disiplin positif. Dengan memenuhi kebutuhan dasar manusia, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang memenuhi kebutuhan dasar siswa, sehingga siswa nantinya termotivasi untuk melakukan atau berperilaku yang positif. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi harapannya kita menerapkan disiplin positif di sekolahan ini adalah karena motivasi internal dari anak-anak, bukan karena dorongan atau motivasi eksternal, bukan karena untuk itu hukuman opo atau mendapatkan hadiah apa, tapi harapannya anak-anak itu dapat melakukan disiplin karena dorongan dari dalam dirinya sendiri. Oke, sampai di sini adakah pertanyaan Bapak Ibu? Ada atau tidak? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, di sini saya akan membagikan kertas di Bapak Ibu untuk melakukan yang namanya refleksi. Nah, yang pertama
Nanti monggo silakan dituliskan Bapak Ibu perasaan apa saat ini, kemudian setelah mengikuti diseminasi ini yang sudah dipahami apa, kemudian target selanjutnya apa yang akan dilakukan. Seperti itu, Nggih. Bu Indra mau tanya, kebetulan kan saya kelas 1. Iya. Apa teori tadi itu cocok untuk kelas-kelas kecil? Semua bisa menerapkan Bu. Jadi mencoba menerapkan segitiga restitusi dari semua kelas bisa, dari kelas Kalau TK yang pun bisa. saya tadi lihat kan kalau yang seperti teori tadi kan butuh waktunya
Nggih, Kalau dan anak-anak itu kan nanti gini Bu, pelaksanaannya jangan langsung di hadapan anak-anak ya Bu. Kalau melakukan restitusi itu jadi anak yang bermasalah itu sendiri, dilakukan sendiri. Soalnya kadang sendiri pun ada anak yang kita tanya anak itu nggak mau jalan sama sekali juga ada. jadi itu lebih cenderung seperti minta. Nggih, biasa. Jadi kita gali dulu apa toh, pasti ada alasannya loh Bu. Apa ya nanti jawabnya dia apa. Kemudian kita giring dia terus cara dene niku kita tanya dulu alasannya apa, terus bocah niku dibombong istilahnya kan Bu. Jadi itu istilahnya seperti bimbingan pribadi. Kalau ada masalah, Iya. kalau nggak ada secara umum ya nggak terlalu dilaksanakan. Kan masalah itu pasti di setiap Berarti yang macam-macam Bu. Kadang mau menyai koncone itu aja juga sudah menjadi masalah Bu. Contoh yang tadi baru terjadi di kelas saya itu istirahat tadi, anaknya pulang Bu, diajak temennya itu, si Rizky itu loh. Oh, nah itu ya Lagi rumahnya dekat. lagi makannya pulang, makannya tadi terus saya tahu rumahnya. Rumahnya cuma Nggih. Sebelum ada ini apa ini kurikulum merdeka atau apa ya? Iya. Itu sebetulnya saya sudah pernah melakukan seminar dulu. Waktu saya di guru kelas 6 itu, saya punya murid tiap hari terlambat. Tiap hari terlambat. Kalau Alasannya beda-beda loh. Setiap bertanya kalau masih terlambat. pertama di Malaysia, saya panggil itu pertama siangan Bu, kamu mau makan berapa? Terlambat lagi, sudah 3 kali saya panggil lagi. Dia itu sekitar sebulan saya amati baru bisa kalau semua bapak ibunya itu mau saya dulu, dan mau saya ceritakan dulu ya. Itu sebenarnya saya sudah merakitnya kalau ini adanya tidak, saya tidak mengejar dia bahwa dia itu terlambat, kamu salah itu bukan. Tapi kamu terlambat itu karena apa? Bu Adi ingin tahu. Kok saya kesiangan? Nah kesiangannya itu kan karena apa? Tidur jam berapa? Kebetulan saya punya tanya, jadi jawaban dia itu saya rekam setelah dia pergi gitu loh. Akhirnya ketahuan bahwa bapak ibunya mencerai. Nanti terus disitu kan kita dorong Kita motivasi, kita motivasi terus nanti laki-laki kamu harus pulang negeri, akhirnya dia dapatnya akhirnya tinggi bisa menerima di SMP. otomatis yang harapannya kan tidak terlambat lagi. Ya, dia ya akhirnya dia pakai sepeda, kemudian bisa, ya itu hasilnya sudah lebih meningkat gitu loh, artinya nilainya itu loh. Kan berarti dia perlu perhatian kita sebagai gurunya. Pernah saya coba gitu artinya. Tapi kalau untuk kita menuntut siswa untuk tidak terlambat, gurunya ini juga harus tidak terlambat duluan. Tapi kalau kita menerapkan apa kesepakatan kelas bahwa yang nomor 1 tadi apa Bu Indah tadi, datang tepat waktu, sedangkan kita tidak tepat waktu, nah itu otomatis apa namanya tidak bisa. Tetapi di suatu waktu misalnya kita sakit, kita kok datang terlambat, kita harus suportif minta maaf di depan itu. Ya, jadi kesepakatan kelas itu bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi kan memang buat anak dan kita bersama dengan guru. Jadi kesepakatan kelas itu memang harus ditaati bersama-sama. Baik itu gurunya, baik itu kita harus berani minta maaf. Katakan alasannya kenapa kok guru hari ini terlambat itu karena apa? Kan kita harus katakan. Jadi supaya anak tuh merasa oh berarti fair ya, peraturan ini tidak hanya untuk saya. Nanti mau di-scan nggak tadi nama? Sudah Bapak Ibu, ada yang pertanyaan sebelum saya akhiri karena ini sudah selesai nih materi kita hari ini. Ada atau tidak? Jika tidak ada, boleh saya akhiri. Baik. Iya, masuk semua aja di sini. Baik, sebelum saya akhiri, Bapak Ibu. Baik, sebelum saya akhiri, Bapak Ibu, di sini saya
eksaminasi terkait dengan budaya positif hari ini. Apabila saya memiliki banyak kesalahan dan kekurangan, baik tutur kata saya maupun tingkah laku saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Alfiatun Saputri yang memberikan pengalaman dan mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Alfiatun Saputri tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi pengalaman juga untuk Bapak Ibu guru wali kelas semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, mengingat acara sudah selesai kita jalankan, menginjak acara yang terakhir yaitu acara penutup. Marilah Bapak Ibu semuanya, acara pada siang hari ini kita bukasi atau kita tutup. Tetapi sebelum kita akhiri, kami yang mengikuti jalannya kegiatan pada siang hari ini, apabila ada tutur kata dan tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara diseminasi budaya positif sekolah ini kita akhiri sama-sama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.